Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 kelas 110 kelompok B dari Kabupaten Malang. Berikut adalah anggota kelompok kami. 1. Ada Bu Eli Sauda. Yang kedua ada Bu Dewi Sukmawati. Yang ketiga ada Bu Yuliati. Yang keempat ada Bu Nur Aini Farida. Dan yang kelima ada Bu Aulia Febriana Ramadan. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan ini kami akan memaparkan hasil kerja kelompok pada ruang kolaborasi tugas modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan yang pertama, apa pemikiran konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ya, konteks sosiokultural sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara karena Ki Hajar Dewantara dalam mempelopori pendidikan mengutamakan dua faktor, yakni faktor alam dan faktor zaman. Faktor alam yang dimaksud Ki Hajar Dewantara adalah faktor sosiokultural dalam lingkungan anak, sehingga dalam prinsip Ki Hajar Dewantara sangat dapat melebur dalam proses menuntut anak-anak dalam menentukan masa depannya. Konteks sosiokultural dalam lingkungan masyarakat yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara di lingkungan kami ada banyak sekali, seperti budaya sayan, harian, peringatan hari besar seperti Mauludan, unggahan puasa, pemilihan kepala desa, serta acara-acara di lingkungan masyarakat yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Ya, untuk pertanyaan kedua, bagaimanakah pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda? Yang pertama, kelompok kami mengambil nilai religius di awal karena selain sebagai salah satu unsur kebudayaan, nilai religius juga merupakan fondasi atau sumber moral untuk menuntun kita tentang tingkah laku yang baik dan buruk dalam kehidupan. Nah, dalam konteks sosial kultural, yang pertama, melaksanakan ibadah sholat Jumat. Kemudian yang kedua, peringatan hari-hari keagamaan seperti Mauludan, tunggahan puasa, dan lebaran. Dan ketiga, pembacaan tahlil rutinan. Dan untuk penguatan peserta didik dalam konteks sosial budaya meliputi melaksanakan sholat duha rutin, kemudian peringatan hari-hari keagamaan, kemudian Kamis literasi mengaji, Jumat religi, dan safari religi. Yang kedua, kelompok kami mengambil nilai gotong royong karena nilai gotong royong menjadi salah satu hal positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kami lihat dan terapkan di daerah dan sekolah kami. Nah, untuk konteks sosiokultural meliputi bersih desa yang biasanya warga arah-arah hasil bumi, kemudian acara bedah bumi, peringatan suroan, dan gotong royong saat ada warga yang membangun rumah yang biasa disebut sayan. Nah, untuk penguatan peserta didik dalam konteks sosio budaya itu salah satunya membersihkan lingkungan sekolah, kemudian kegiatan Jumat bersih, kegiatan lomba kebersihan lingkungan, dan kegiatan menghias atau mendekorasi lingkungan sekolah dalam peringatan hari-hari besar nasional. Selanjutnya, musyawarah. Konteks sosiokultural rapat saat kegiatan masyarakat seperti rapat Karang Taruna, rapat dukungan RT dan RW, rapat saat ada acara peringatan hari besar, dan pemilihan kepala desa. Penguatan peserta didik dalam konteks sosial budaya, pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua kelas, kegiatan MDK, pemilihan cak dan ning. Pilihan sosial, konsep sosiokultural, kegiatan sosial warga saat ada yang melahirkan yang biasanya disebut tilik bayi, kegiatan santunan saat suruhan, kegiatan menjenguk tetangga yang sakit dan takziah saat ada yang meninggal. Penguatan peserta didik dalam konteks sosial budaya,
Kegiatan sedekah sampah dengan hasil penjualan sampah didonasikan kepada siswa yang kurang mampu. Kegiatan takziah saat ada warga sekitar yang meninggal dunia, mengadakan donasi saat ada bencana alam di suatu daerah seperti meletusnya Gunung Semeru. Peduli lingkungan dengan mengurangi sampah plastik di lingkungan sekolah. Kegiatan peduli lingkungan dengan cara menanam pohon. Yang kelima, budi pekerti. Konteks sosiokultural, tata krama dan unggah-ungguh menggunakan bahasa krama Injil pada orang yang lebih tua. Untuk penguatan peserta didik dalam konteks sosial budaya adalah kegiatan 5S seperti menyapa dan memberi salam saat bertemu guru, teman, hormat pada guru, menggunakan bahasa yang sopan dan baik, menghormati teman, berjabat tangan saat bertemu guru. Dan yang keenam, ketekunan. Konteks sosiokultural di lingkungan masyarakat anak-anak dibudayakan untuk membantu kegiatan orang tua. Untuk penguatan peserta didik dalam konteks sosial budaya, membiasakan menyelesaikan tugas tepat waktu, membiasakan datang tidak terlambat, dan menaati tata tertib sekolah. Berikut ini adalah kendala dalam menerapkan pendidikan dengan pola pikir Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, siswa terbiasa dengan lingkungan yang kurang agamis. 2. Siswa kurang memiliki kesadaran akan pentingnya bergotong royong. 3. Siswa masih labil dalam segi emosi sehingga merasa egois. 4. Siswa masih dalam fase mencari jati diri. Solusi untuk menyelesaikan kendala tersebut antara lain: yang pertama, guru memberikan contoh konkret agar siswa meniru dengan baik. 2. Penanaman karakter yang baik secara terus-menerus dengan memberikan penghargaan bagi siswa. 3. Memberikan penguatan kepada siswa setiap harinya melalui penugasan atau kegiatan harian. Dan yang keempat, mengadakan kerjasama dengan orang tua untuk mendidik siswa menjadi manusia yang berkarakter baik. Pertanyaan 3. Satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal. Salah satu budaya sosiokultural yang paling berpengaruh menurut kelompok kami adalah sayar, yaitu budaya di mana masyarakat saling bahu-membahu, saling membantu warga yang sedang membangun rumah. Budaya ini mengajarkan banyak hal. Yang pertama, gotong royong. Yang kedua, saling musyawarah dalam membagi tugas saat bergotong royong. Ketiga, saling peduli terhadap satu sama lain. Keempat, mengandung nilai religius karena setiap akan melakukan kegiatan diawali dengan selamatan atau ucapan rasa syukur. Kelima, ketekunan warga karena warga dengan giat dan tekun serta tanpa pamrih membantu sampai kegiatan selesai. Bapak Ibu guru hebat, demikian pemaparan hasil tugas ruang kolaborasi pada modul 1.1 oleh kelompok kami. Kritik dan saran sangat kami harapkan sebagai bahan penyempurnaan untuk pengetahuan kami. Terima kasih. Salam hebat, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.